FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda baru saja mendengarkan Voice of Indonesia. Dan kembali bersama kami di RRI SP Sumba, kanal inspirasi dan informasi. Di Sumba siang ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda. Pendengar, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang dimana kita akan membahas satu topik yang menarik pada siang hari ini, yaitu meraih mimpi, kisah sukses beasiswa ELTA Australia dengan Kakak Anita Deta. Halo, selamat siang Kak Anita. Halo, selamat siang Kak Tika. Ya, Kak Anita boleh sapa teman-teman dengan kata pendengar. Baik, untuk pendengar di rumah, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anita Deta yang saat ini menjadi narasumber terkhususnya untuk membahas program pendidikan beasiswa ELTA. Oke, baik Anita, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sumba hari ini. Pendengar, pernahkah Anda bermimpi untuk menempuh pendidikan tinggi di universitas ternama dengan mengenal budaya baru, mengembangkan potensi diri, tapi mungkin banyak dari kita yang khawatir karena biaya dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas dengan Kak Anita Deta bagaimana sih pengalamannya Kak Anita Deta untuk mendapatkan beasiswa pastinya. Kakak, kita langsung saja. Bisa Kakak cerita sedikit tentang mimpi Kakak, awal mimpi Kakak, dan bagaimana beasiswa ELTA itu bisa meraih Kakak untuk membantu Kakak untuk meraih mimpinya Kakak. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Pertama kali saya dari kecil itu sudah punya mimpi untuk bisa belajar di luar negeri, tetapi minimnya pengetahuan dan juga biaya membuat saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sulit untuk diraih. Tetapi dengan akses informasi yang luar biasa saat ini melalui media sosial dan juga website-website beasiswa yang disediakan mendorong saya untuk mempelajari dan juga memberikan aplikasi untuk mendaftar beasiswa ini. Oke. Boleh cerita tidak Kakak? Awalnya Kakak ketemu website atau ada yang kasih tahu atau mungkin Kakak cari sendiri, searching sendiri? Oke, baik. Jadi ini true story ya. Sebelum saya mendaftar beasiswa ELTA, pertama kali itu ada teman guru saya yang merupakan alumni dari penerima beasiswa ELTA Australia Awards. Jadi saat kita ada pertemuan MGMP saat itu, dia informasikan ke saya karena tenggat waktu itu kurang lebih lagi 3 hari untuk pendaftaran beasiswa ini. Di sini teman guru saya menawarkan, bagaimana kalau kamu ikut beasiswa ELTA. Waktu itu saya belum tahu apa itu ELTA. Hanya tahu saja Australia Awards itu berarti akan berangkat ke Australia. Jadi teman saya mulai menjelaskan kalau beasiswa ini merupakan pelatihan bahasa Inggris bagi targeted area untuk kita yang ada di daerah target seperti NTT, NTB, ada juga Maluku, Papua, dan juga beberapa provinsi yang menjadi sasaran untuk penerima beasiswa ini, yang tujuannya kita dilatih bahasa Inggrisnya yang belum memenuhi IELTS, skor band IELTS 4 sampai 4,5, belum memenuhi sampai 5. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui pelatihan bahasa ini. Nah, teman ini ketika dia menawarkan, saya cukup tertarik dan saya mulai membuka website melalui link yang dikirimkan. Ketika saya buka websitenya di Australia Awards Indonesia, saya melihat bahwa syaratnya tidak terlalu sukar ketika. Syaratnya apa saja Kak kalau boleh tahu? Baik, yang pertama syaratnya itu adalah kita akan mendaftar dengan CV. Jadi CV-nya itu melalui pengalaman bekerja kita. Kemudian kita akan menyiapkan dokumen-dokumen seperti ijazah dan transkrip yang di-scan. Dan juga bagi kita yang sudah bekerja harus memasukkan surat izin dari atasan tempat kita bekerja. Sedangkan kalau yang PNS atau ASN itu juga meng-scan SK ASN atau PNS. Dan juga informasi lain mungkin kita akan isi aplikasi seperti motivasi kita untuk mengikuti ELTA. Jadi itu saja syaratnya, tidak berarti terlalu susah. Semua kalangan bisa ikut Kak atau ada syarat umur tertentu? Baik, kalau umur sih tidak ditargetkan umur berapa. Jadi sebelum itu ketika saya mau jelaskan dulu ELTA itu
apa ya? Jadi ELTA itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia pelatihan bahasa Inggris untuk kita yang mau melanjutkan studi di luar negeri, tetapi terkendala dengan kemampuan bahasa asing dan juga terkendala dengan pengetahuan untuk mengikuti tes IELTS. Jadi pelatihannya ini berlangsung kurang lebih 3-6 bulan, di mana ada yang 3 bulan lebih singkat, ada yang 6 bulan atau 48 minggu. Dan pelatihan bahasa ini membantu kita itu secara intensif, di mana pelatihan bahasa Inggris, dan di akhir program ini kita akan diberikan tes yang namanya tes IELTS. Jadi sertifikat internasional untuk bahasa yang digunakan untuk mendaftar beasiswa S2 luar negeri. Dan untuk syarat tadi hanya diperuntukkan bagi yang mau melanjutkan pendidikan S2. Jadi bagi yang sudah S2 ataupun mau melanjutkan S3 tidak bisa untuk mendaftar. Dan untuk fresh graduate atau anak-anak yang baru tamat kuliah bisa untuk mendaftar. Dan juga kita yang sementara bekerja, jadi tidak ada kriteria khusus usia atau apa untuk mendaftar beasiswa ini. Oke Kak, boleh tahu websitenya apa Kak? Karena sepertinya banyak teman-teman kita di Sumba khususnya yang belum terlalu tahu informasi tentang beasiswa ini. Oke, jadi bisa kunjungi website Australia Awards Indonesia, atau bisa diklik saja di Google AAI atau AAS ELTA. Di situ langsung link untuk mendaftar ELTA langsung ditampilkan. Apakah sudah dibuka untuk tahun ini Kak? Baik, sudah dibuka dari bulan Maret awal, bahkan akan penutupan di tanggal 14 April pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Baik, mendengar sebentar lagi akan ditutup ya. Jadi buru-buru harus daftar semua. Saya saja pengalaman tahun lalu 3 hari sebelum ditutup bisa mendaftar. Jadi Kak, teman-teman, apakah kalau mengikuti beasiswa ini harus pintar bahasa Inggris Kak, atau bagaimana Kak? Baik, ini bagus, pertanyaan yang bagus. Artinya ketika kita mau mendaftar beasiswa ini, kita sudah memiliki dasar, di mana dasar bahasa Inggris kita sudah setara IELTS 4 sampai 4,5. Ya, di mana kita bukan belajar bahasa Inggris dari nol ya Kakak. Tetapi kalau kita memiliki motivasi yang betul-betul untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, maka melalui placement test nanti yang diadakan oleh ELTA itu, kita akan diberikan pelatihan bahasa Inggris dengan waktu yang lebih panjang bagi teman-teman yang masih terkendala dengan bahasa Inggris yang kurang fasih atau belum terlalu bagus. Jadi ada 3 dan 6 bulan. 6 bulan ini lebih lama lagi gitu. Yang penting ada basic tahu bahasa Inggris. Paling tidak sedikit saja. Oke Kak. Kak, boleh cerita sedikit tidak Kak? Hambatan apa sih yang Kakak Anita temui dalam perjalanan meraih mimpi, apalagi saat mendapat beasiswa ini Kak? Baik. Yang paling pertama, ketika menjadi applicants dari beasiswa ini ya otomatis kita banyak saingan. Ya, banyak pesaing, karena dari seluruh NTT itu kalau tidak salah di tahun lalu itu sebanyak 1.500 applicants yang mendaftar. Dan di situ hambatan yang paling saya rasakan itu ketika adanya placement test dan juga wawancara. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita mendaftar selagi kita betul-betul memiliki motivasi dan niat untuk melanjutkan pendidikan, dan juga kita sudah memiliki study plan ya Jadi ketika kita ikut beasiswa ELTA ini bukan cuma sekedar ikut untuk bisa mendapatkan privilege dari beasiswa ini, tetapi kita sudah betul-betul mempersiapkan, saya ingin lanjut di mana nanti setelah menyelesaikan pendidikan ini. Saya berencana untuk kuliah di mana nanti untuk melanjutkan pendidikan ini. Jadi hambatan terbesar saya adalah ketika saya mengikuti placement test itu ya cukup deg-degan ya, karena nervous, karena banyak sekali, ternyata saingan kita banyak. Terus yang kedua adalah wawancara. Ya awalnya mungkin ada nervous juga waktu wawancara, karena wawancaranya itu adalah bule dari Australia. Di Sumba apa di Kupang? Waktu itu wawancaranya itu di Kupang. Ya, jadi agak sedikit struggle, tetapi ketika kita siap dan juga kita yakin, kita prepare diri, semuanya akan berjalan dengan baik. Iya, yang penting itu sudah ada plan yang pasti ke depannya ya Kak. Kak, dari 1.000 itu kalau boleh tahu berapa yang lulus Kak? Baik, dari jadi Katika sebenarnya sistem pendaftarannya ini dari applicants pertama ada 3 tahap. Jadi tahap pertama itu namanya tahap aplikasi. Jadi kita akan dites secara aplikasi, administrasi ya seperti itu. Setelah lolos kita akan pindah ke placement test. Nah di placement test ini sudah berkurang dari sekitar kalau tidak salah 200-an lebih
di placement test, di tahap 2 dia tes tertulis dan juga untuk penempatan bahasa tes penempatan, dan tes ketiga itu diwawancara, itu lebih sedikit, dan yang dibutuhkan oleh ELTA itu sebanyak 30 aplikan. Jadi 30 pelamar yang akhirnya lolos di training kurang lebih selama 3 sampai 6 bulan. Dari 1000 itu hanya 30 Kak yang lolos? 30. Khusus NTT atau seluruh? Khusus NTT. Jadi beasiswa ELTA ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, di 15 provinsi sasaran, setiap provinsi itu dibutuhkan 30. 30, baik. Berarti dari Sumba cuma Kanita? Tahun lalu kami ada 2 yang lolos dari Sumba, tetapi saya mendapatkan izin untuk melanjutkan. Oke, baik. Kak, boleh tahu tidak program ELTA ini bagaimana sih manfaat apa yang kakak pribadi sendiri dapat dari program ELTA ini? Manfaat pribadi yang saya dapatkan, otomatis saya lebih percaya diri ketika mengikuti program pelatihan bahasa Inggris. Saya juga sudah mulai expand dan juga lebih improve, lebih bagus lagi. Kemudian saya juga lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti kakak setelah ini mau melanjutkan S2 di luar negeri? Iya. Keren sekali, kakak boleh ikut Kak? Oke, silakan, boleh, masih buka pendaftaran. Iya Kak, boleh tidak kakak cerita sedikit pengalamannya kakak selama di ELTA? Mungkin kakak ketemu dengan teman-teman baru, tiba-tiba harus ini kakak kan sudah guru bahasa Inggris ya, latar belakang. Apakah sudah cukup itu kakak menjadi guru ketika mengikuti program ELTA? Apakah sudah cukup ketika menemui teman-teman yang lain, saingan yang lain tadinya, atau bagaimana Kak? Tentu saja, sekalipun saya sebagai pengajar bahasa Inggris, saya masih merasa belum cukup, karena di ELTA ini bukan hanya kemampuan, bukan hanya dari 4 keterampilan, yaitu berbicara, membaca, menulis, dan juga mendengarkan. Belum tentu saya bisa menguasai 4 skill ini secara akademik. Karena ketika kita di training selama 3 bulan, fokusnya adalah kita menguasai 4 skill yang akan kita gunakan untuk tes di akhir program maupun untuk melamar beasiswa. Jadi saya sedikit struggling bahwa sebagai guru bahasa Inggris kita tidak boleh terlalu overconfident, karena kita betul-betul harus mempersiapkan diri, karena aplikans yang lain ataupun penerima beasiswa ini memang betul-betul yang punya motivasi tinggi untuk melamar beasiswa di luar. Berarti setelah lulus ELTA ini sertifikat yang kita dapatkan tadi itu memang sangat-sangat berguna ya Kak? Sangat berguna, ya. Apakah nanti daftar ulang lagi atau bagaimana Kak? Ketika sudah ada sertifikat langsung lolos ke univ luar negeri atau bagaimana? Jadi ini banyak sekali miskonsepsi ya. Banyak yang ketika melihat ELTA Australia Awards, kata Australia, semua orang langsung berpikir bahwa awardee-nya ini langsung diberangkatkan. Iya, betul. Jadi ini mau informasikan kepada teman-teman pendengar bahwa melalui ELTA ini kita yang mempunyai mimpi untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, jadi ELTA ini seperti jembatan emas untuk kita. Sertifikat yang dimaksudkan itu ada 2, yaitu sertifikat bahasa dan juga kita dapat sertifikat telah menyelesaikan pelatihan ELTA yang dibiayai oleh pemerintah Australia. Nah, sertifikat pelatihan bahasa inilah yang kita gunakan untuk mendaftar beasiswa di luar negeri. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa syarat beasiswa dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki sertifikat IELTS dengan skor band yang sudah ditentukan oleh masing-masing beasiswa. Jadi Australia Awards ini dia menargetkan kita sebagai pelamar ELTA untuk mendapatkan skor band 5,0. Ya, kalau beasiswa LPDP itu kan 6,0 untuk kita daerah afirmasi. Sedangkan kita daerah targeted group untuk AES itu 5,0. Jadi kita dilatih untuk mengejar poin 5,0 yang digunakan untuk mendaftar beasiswa master. Ya. 5,0 itu paling tertinggi ya Kak? Kalau di IELTS? Itu kalau di pelamar beasiswa Australia Awards itu on target, artinya target paling dasar itu harus 5,0. Tetapi ketika kita mengikuti pelatihan di ELTA dan tes itu ada yang mendapatkan skor jauh dari target ini. Jadi ya contohnya merek bisa dapat 6, 7 dan targetnya ini bisa kita gunakan bukan hanya mendaftarkan beasiswa Australia Awards tapi bisa LPDP, ada beasiswa Chevening yang di Inggris atau Fulbright dari Amerika ataupun beasiswa Manaki Scholarship dari New Zealand bisa kita gunakan. Jadi tidak harus monoton ke AES, tetapi dengan dasar 5,0 itu adalah tujuan kita ke AES. Berarti dari ELTA ini kita bisa terhubung ke semua beasiswa yang tersedia di seluruh dunia bahkan. Bisa. Luar biasa.
Maaf. Baik Kak, Kak di ELTA itu sendiri pada saat Kakak tadi kan bilang pemerintah Australia yang membiayai. Berarti sebenarnya itu gratis dari pendaftaran atau bagaimana Kak? Jadi ini pengalaman tahun lalu, karena tahun ini ada sedikit perubahan yang mungkin saya bisa jelaskan sebentar. Baik, tahun lalu ketika kita melamar beasiswa dari placement test yang tahap 2, jadi tahap administrasi itu masih via online. Ketika placement test itu kita akan berangkat ke Kupang untuk mengikuti tes tertulis maupun wawancara. Nah, itu dari biaya pesawat dan akomodasi itu diganti atau dalam sistem reimbursement. Jadi kita sudah dapat, ini baru mendaftar ya Kak, tapi kita sudah dibiayai. Oh, baru mendaftar sudah dibiayai. Benar. Jadi waktu kita tes ke Kupang atau kota-kota yang ditentukan oleh pihak ELTA, itu kita sudah dibiayai, bahkan diberikan akomodasi yang di luar kota Kupang. Ya. Itu baru mendaftar. Setelah itu ya, setelah kita lolos, ya ini mungkin yang bisa menarik banyak orang-orang yang mungkin khawatir begitu. Aduh, ketika saya melanjutkan ELTA ini selama 3 bulan, bagaimana untuk akomodasi? Jadi di ELTA ini kita mendapatkan privilege yang luar biasa ya Kak. Jadi salah satunya adalah kita akan mendapat pembiayaan tiap bulan kurang lebih 3.650.000. Jadi setiap 2 minggu. Jadi sistem pembayarannya itu setiap 2 minggu rekening kita tuh sudah secara otomatis mendapatkan biaya akomodasi dari pihak ELTA. Dan selain biaya akomodasi itu kita juga dibiayai tes IELTS di akhir yang cukup mahal ya, 3 jutaan lebih untuk dibiayai satu kali tes di akhir program. Dan juga ada kegiatan-kegiatan menarik lain seperti outing yang dibiayai juga dari pihak ELTA. Ya. Ternyata banyak sekali beasiswa yang membantu untuk anak-anak seperti kita di Sumba. Kan kadang insecure Kak. Betul. Karena belum ada biaya atau berbahasa Inggrisnya kita takut. Ternyata banyak sekali ya Kak. Kakak tidak ada rencana untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah mungkin Kak, karena ini saya rasa sangat-sangat penting dan gratis Kak, dan menguntungkan. Betul sekali. Jadi mungkin ada rencana dalam waktu dekat gitu melakukan sosialisasi tentang beasiswa ELTA. Tetapi karena waktu ini masih ada waktu ya, 14 April ini batas pendaftaran, jadi bisa saya lakukan awalnya untuk memotivasi teman-teman yang ada di Pulau Sumba ini melalui RRI juga, dan juga melalui kami punya komunitas di Facebook. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tanya, aduh cari beasiswa di mana, informasinya di mana, bisa teman-teman ke Beasiswa Timur di Facebook ataupun Instagramnya. Di situ sudah disiapkan berbagai macam beasiswa, baik untuk anak-anak yang SMA sampai yang mau melanjutkan master S1 ataupun master maupun doktoral, serta ada juga pelatihan secara gratis Kakak. Jadi mau ikut ELTA tapi masih bingung, aduh bagaimana nanti cara bikin CV, ada pelatihan CV-nya, ada secara gratis di Beasiswa Timur. Online atau secara online? Nanti akan dimasukkan dalam grup WhatsApp, kemudian dibikin pertemuan melalui Zoom meeting. Beasiswa Timur ya kan namanya, Facebook bisa. Dan Instagram. Menarik mendengar ini, sangat berguna untuk pendengar yang mungkin baru lulus kuliah, baru lulus SMA. Ternyata banyak beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah untuk dapat diikuti secara gratis dan sangat berguna. Kanita, Kanita kan sebagai salah satu dulu waktu kecil mimpi untuk keluar negeri, dan puji Tuhan semoga amin setelah ini tercapai begitu. Amin. Ada tidak saran dari Kakak untuk pendengar yang ingin meraih mimpi melalui beasiswa, contohnya beasiswa ELTA seperti ini? Mungkin dari kecil harus persiapkan apa dan apa seperti itu Kak? Jadi jangan pernah mematikan mimpi kita, walaupun banyak orang di luar sana yang mungkin meng-underestimate dengan mimpi kita. Jadi tetap belajar, tetap mempersiapkan diri, dan tetap mencari informasi. Karena sekarang informasi beasiswa itu bukan hal yang baru lagi, tetapi sudah menjamur di mana-mana. Tinggal bagaimana kita untuk mempersiapkan diri dan mencari beasiswa yang sesuai dengan minat kita. Jadi
itu salah satu kekuatan saya waktu saya mau mendaftar ELTA. Jadi ketika kita sudah di ELTA berarti mimpi kita tuh harus berlanjut. Iya. Kak, rencana kedepannya Kakak kan setelah Kakak ikut ELTA, selain Kakak sebagai guru bahasa Inggris, ada tidak kegiatan lain yang Kakak lakukan mungkin dan dapat memotivasi anak-anak muda, ternyata anak muda juga bisa melakukan ini begitu di Sumba khususnya? Oke, baik. Saat ini saya ada membentuk sebuah inisiasi, inisiasi volunteer atau komunitas pengajaran terkhususnya pendidikan inklusif dan juga memberikan pelatihan atau pengajaran bahasa Inggris kepada anak-anak dari kelompok marginal. Jadi anak-anak yang ada di desa kami memberikan pelatihan bahasa Inggris dan volunteer-volunteernya cukup banyak dan itu banyak anak remaja yang tertarik untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris terhadap anak-anak di desa. Dan ini juga merupakan salah satu inisiatif yang tujuannya untuk mempersiapkan anak-anak ya terkhususnya kita di daerah Sumba yang masih sangat minim pengetahuan terhadap bahasa Inggris untuk mempersiapkan agen perubahan masa depan yang lebih baik. Oke. Kakak, menurut Kanita, bagaimana sih beasiswa ELTA ini bantu Kanita untuk berkontribusi bagi negaranya kita, Kak? Selain Sumba bagi negara. Bagi negara. Kakak? Tentu saja selain menjadi volunteer, saya juga ikut turut berpartisipasi dalam menulis artikel yang memotivasi setiap orang yang berada di daerah-daerah pelosok untuk termotivasi memiliki mimpi yang besar untuk belajar bukan hanya di dalam negeri ataupun bisa di luar negeri, karena kesediaan beasiswa sekarang bukan hanya untuk master degree tapi ada short course, ada beasiswa singkat, studi singkat 2 minggu atau 3 minggu, tetapi diberi kesempatan untuk belajar ke luar negeri. Jadi saya menulis artikel di website saya, di situ tujuannya agar dibaca oleh banyak orang dan puji Tuhan ada beberapa yang DM saya di Instagram setelah membaca dari daerah yang jauh, bahkan mereka tertarik untuk belajar ataupun mereka tidak hesitate, maksudnya tidak ragu-ragu untuk bertanya. Ketika membaca artikel dari Kanita sendiri. Kak, waktu mendaftar ELTA karena banyak pengalaman yang saya dengar mereka tuh 2 sampai 3 kali daftar. Ada yang les. Kakak bagaimana? Pertama kali atau keberapa kali tes? Puji ELTA? Tuhan one shoot, 1 kali tes langsung lolos. Luar biasa. Jadi tapi saya salut buat teman-teman yang sampai 2 atau 3 kali bahkan 4 kali mendaftar, mereka tidak putus asa karena mereka tahu manfaat setelah keluar dari ELTA itu besar sekali. Ada batas umur tidak ya, Kak? Kalau mendaftar ELTA? Setahu saya sih tidak dicantumkan batas umur, tetapi kalau untuk beasiswa S2 itu paling ada batas umur ya, Kak. Jadi karena ELTA itu ditujukan untuk yang mau melanjutkan S2, jadi bisa disesuaikan. Tetapi pengalaman saya tahun lalu itu yang paling tua itu usianya mau mendekati 40 tahun. Ada yang mendekati 40 tahun. Nah, terus setelah saya searching Kak, ternyata di saat kita mendaftar ELTA itu katanya jangan terlalu pintar bahasa Inggris katanya, nanti karena ditolak atau bagaimana itu, Kak? Mungkin itu bagi orang-orang yang ingin masuk ELTA tetapi sudah bagus jadi ini agak sedikit krusial ya, Kak. Karena kasihan ya ada teman-teman yang memang ingin sekali mendaftar ELTA tapi ditutup oleh orang-orang yang oknum-oknum yang punya niat untuk berpura-pura begitu untuk mendapatkan pelatihan gratis ini. Berarti itu tidak benar ya, Kak? Statement seperti itu. Tapi ELTA itu sangat profesional, sekalipun kita seperti berpura-pura, karena waktu tes, Kak, itu ada 4 orang diwawancara, itu ada psikolog, ada dosen dari universitas negeri, dan juga interviewer itu dari Australia, pihak ILF, dan juga ada 2 dari pihak ILF. Jadi karena psikolog ada di situ, mereka bisa men-tracking begitu siapa yang layak menerima beasiswa ini ataupun tidak. Jadi buat yang berpura-pura mungkin akan ketahuan karena mereka sangat profesional ketika menyaring applicants yang. Berarti tidak menutup kemungkinan yang sudah pintar berbahasa Inggris tidak lolos ke ELTA juga kan, Kak? Yang nanti ada tesnya, Kak, begini. Waktu kami tes placement test itu ada yang namanya below target, on target, dan over qualify, qualify, dan under qualify. Nah, yang under qualify ini yang nilainya rendah sekali. Berarti yang
belum bisa ya. Sedangkan on target yang memang sudah menjadi sasaran ELTA. Sedangkan overqualified, I mean like bukan on target, on qualify, maksudnya sudah qualified. Yang overqualified itu yang tadi sudah lancar bahasa Inggris, berarti dia tidak bisa lagi, dia sudah siap untuk melamar beasiswa S2. Gitu. Mungkin itu maksudnya orang-orang kalau overqualified. Overqualified itu artinya sudah mahir berbahasa Inggris, jadi tidak perlu lagi dilatih di ELTA begitu. Baik, benar, kita akan terus membahas tentang kisah Kak Anita di beasiswa ELTA setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. FM 96,9 MHz. Pendengar, Anda masih dalam Sumba Siang ini bersama saya Cantika Anjali dan Kak Anita yang mendapatkan beasiswa ELTA. Kita akan terus berbincang-bincang tentang bagaimana Kakak Anita meraih mimpi lewat beasiswa ELTA ini. Baik Kak, Kak, ini kita mungkin tanya-tanya tentang apa sih beasiswa ELTA, bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa itu. Tadi kan Kakak sudah menjelaskan websitenya seperti apa dan mendaftar. Kak, dokumen apa saja sih yang diperlukan saat mendaftar ELTA itu sendiri, Kak? Baik, untuk dokumennya yang paling utama itu adalah kita punya CV atau kurikulum vitae. CV-nya harus menarik atau bagaimana, Kak? Bebas. CV yang diminta pada tahun ini tuh yang putih bersih ya, yang tidak perlu banyak gambar atau animasi, tetapi di CV itu kita menjelaskan pengalaman bekerja kita dan juga di situ kita harus jelaskan lebih rinci tentang pengalaman kita. Di situ kita sampaikan sudah kalau kita pernah berorganisasi ataupun pernah aktif dalam kegiatan volunteer, bisa kita sampaikan untuk bisa menarik para yang memeriksa CV kita nanti. Itu kirim via email, Kak? Itu dikirim langsung diisi melalui form aplikasi yang sudah di website itu disediakan oleh website. Oke. Kalau untuk ijazah apa saja yang diterima untuk mendaftar di ELTA? Apakah D3 SMA bisa atau bagaimana, Kak? Oke, baik. Untuk ijazah, karena ini tujuan untuk melanjutkan master degree atau program S2, tentu saja ijazah S1 yang kita gunakan, yang kita scan bersama transkrip, dan juga bagi yang D4 diploma 4 itu bisa dia setara dengan strata 1 bisa mendaftar. Oke, kalau D3 tidak ya? D3 sepertinya belum ada informasi karena D4 setara S1 yang bisa mendaftar. Nah Kak, itu tadi kan dokumen-dokumen. Kakak bisa jelaskan tidak proses seleksi ELTA itu dari tahap 1 sampai terakhir itu bagaimana, Kak? Oke, baik. Tahap 1 itu tahap aplikasi di mana kita mengumpulkan berkasnya kita. Seperti yang sudah disampaikan itu memasukkan CV, memasukkan scan ijazah dan lain-lain. Setelah itu kita akan kita akan dinotif melalui email untuk kita lolos ke tahap 2. Nah, setelah kita lolos tahap 2 itu diinformasikan secara rinci mulai tempat kita tes ataupun apa-apa saja yang kita persiapkan ketika tes. Nah, ini informasi tahun ini tidak seperti tahun lalu ya. Tahun lalu kita tahap 2 itu offline. Jadi kita tatap muka, kita langsung berangkat ke tempat tes, ke Kupang ataupun ke Denpasar ataupun daerah-daerah yang menjadi tempat untuk tes ELTA. Nah, tahun ini ada perubahan. Jadi tahap 2 itu dilakukan secara daring, di mana kita akan mempersiapkan yang namanya placement test atau tes penempatan. Jadi di situ tesnya itu bahasa Inggris dasarnya kita akan dites, menulis dalam bahasa Inggris, dan setelah tes penempatan ini jika kita qualified, kita akan lanjut ke tahap 3. Nah, di tahap 3 ini adalah tahap terakhir dari seleksi ELTA, yaitu wawancara. Jadi ketika kita di tahap 3 ini berarti
kita masih melakukan prosesnya secara daring. Karena nanti kita akan di interview oleh 4 interviewer ya yang sudah dari pihak ELTA itu. Dan tahun ini seperti yang saya sampaikan tahap 1, 2, dan 3 itu berlangsung secara daring. Tidak seperti tahun lalu. Tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu tahap 2 dan 3 itu dilakukan langsung ke tempat. Jadi tahun ini bisa lebih leluasa ya buat teman-teman yang sedang bekerja, jadi tidak perlu cuti atau izin untuk berangkat tes dan tidak terlalu gugup mungkin Kak. Iya betul sekali, karena tahun lalu itu ketika kita langsung berhadapan ya pasti kita gugup. Berarti kita lebih bersemangat tahun ini karena online ya. Boleh bawa catatan tidak Kak waktu berhadapan langsung? Ya kalau menurut saya sih mungkin karena daring kita tidak boleh juga berpikir bahwa saya bisa apa, tapi kita harus mempersiapkan diri karena seperti yang saya bilang bahwa pengajar dari ILF, Yayasan ILF ini sangat profesional. Ya, betul. Proses jarak waktu dari seleksi tahap pertama ke kedua 1 bulan 2 bulan? Ini di tahun ini kalau kita mengunjungi website Australia Awards Indonesia itu sudah dijelaskan tanggal-tanggal penting untuk dari tahap 1 ke tahap 2 itu sudah diinformasikan. Kalau tidak salah itu mungkin jaraknya 1 bulan. Ya, 1 bulan. Kemudian ketika kita melangsungkan tes placement test itu ada di bulan Juni ataupun Juli. Oke. Berarti dari pihak ELTA itu apakah hanya menginformasikan ke yang lolos atau yang tidak lolos juga di email untuk bahwa Anda tidak lolos seperti itu? Karena kadang banyak sekali kita melamar kerja, menunggu padahal tidak lolos tapi tidak ada informasi. Betul. Seperti yang saya bilang sangat profesional. Jadi yang lolos dan tidak lolos tetap di email. Dan ini sekedar informasi juga buat teman yang tidak lolos. Jangan berkecil hati dulu, karena ELTA itu dia akan mengirim yang namanya sebagai peserta cadangan. Jadi jika ada yang mengundurkan diri di tengah jalan, mereka langsung mengirimkan email dengan yang mendapatkan email sebagai cadangan ya, peserta cadangan. Jadi tahun lalu itu ada beberapa teman yang peserta cadangan itu puji Tuhan mereka di email kembali ketika ada yang tidak mendapatkan izin mungkin dari tempat kerja dan mengundurkan diri. Jadi pihak ILF itu langsung menginformasikan. Jadi memang banyak juga peserta yang mengundurkan diri Kakak karena tidak mendapatkan izin dari tidak mendapatkan izin. Mungkin kerja. Ada yang mendapatkan 6 bulan, 3 sampai 6 bulan dan mungkin harus meninggalkan pekerjaan jadi tidak diberikan izin dari tempat bekerja. Sehingga peserta cadangan itu selalu ada. Jadi jangan takut ya ketika tidak lolos jangan langsung berkecil hati. Iya. Jadi pendengar yang bekerja mungkin kalau mau daftar ELTA harus benar-benar mempersiapkan diri, izin dulu ke atasan mungkin sebelum mendaftar. Karena sayang sekali Kak kalau ketika sudah lolos terus tiba-tiba tidak dikasih izin. Diberikan izin karena kesempatan emas tidak datang 2 kali. Tidak datang 2 kali, betul sekali Kak. Kak, kalau boleh tahu materi apa saja sih yang harus kita pelajari untuk mengikuti proses masuk ke ELTA ini Kak? Baik, di tahap placement test yang kedua itu ada bahasa Inggris dasar. Ya, bahasa Inggris dasar ya seperti bahasa Inggris, tes bahasa Inggris dasar yang sehari-hari kita tes tertulis. Kemudian ada yang namanya tes writing. Jadi tes writing itu seperti kita membuat essay berdasarkan mosi yang diberikan. Jadi kayak ada sebuah statement kita setuju atau tidak. Jadi kita memberikan kita tulis di situ berdasarkan sudut pandang kita terhadap mosi yang diberikan atau statement yang diberikan. Jadi di situ kurang lebih waktu yang diberikan itu 3,5 jam. Jadi tesnya cukup lama karena ada tes tertulis. Setelah itu kita lanjutkan tes menulis. Ya. Terus ada kalau tidak salah kayak seperti tes potensi akademik. Ya, mungkin Kakak tahu tes potensi akademik seperti apa, itu ada. Tapi kalau kita mempersiapkan diri itu tidak terlalu terasa sulit begitu. Dan ingat kita jujur dengan diri kita sendiri. Jadi ketika kita tes itu langsung ketahuan di tahap 2 kita qualify, under qualify atau over qualify ya. Jadi dari situ baru kita bisa lanjut ke
tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu interview. Ya. Berarti kemarin waktu kakak ke Kupang, balik dulu ke Sumba lagi atau? Ya, di tahap 2. Jadi waktu itu saya tes yang tahap 2. Jadi agak cepat ya tes ELTA-nya. Jadi saya waktu itu kena di hari Senin, kita placement test tahap 2. Setelah kita selesai, esoknya hari Selasa itu langsung pengumuman tahap yang lolos seleksi di tahap 2 tahap 2 menuju tahap 3. Jadi hari yang sama itu kita langsung pindah ke tahap 3 untuk interview. Karena nama saya huruf A, maka saya mendapatkan paling pertama. Tetapi untuk teman-teman tahun lalu itu kita jangan ketika tes kita jadi orang yang tidak bergabung dengan teman berbaur atau menjalin networking dengan orang. Jadi kalau kita mungkin dikejar oleh pekerjaan, kita bisa bertemu dengan teman untuk change waktu bisa. Jadi pihak ELTA mengizinkan. Jadi misalkan saya esoknya harus balik kerja, saya mau hari ini saya wawancara, kita bisa bertukar dengan teman. Tapi kali ini lebih aman ya karena online. Jadi bisa tidak dari perlu kantor. Bisa dari kantor ataupun dari rumah ya. Berarti kan memang persiapannya kakak sendiri waktu mau mengikuti tahap 1, 2, 3 tuh bagaimana kak? Cukup ketat dengan waktunya kakak bekerja atau santai saja karena kakak memang sudah basicnya guru bahasa Inggris? Tentu saja tidak ya. Walaupun sudah guru bahasa Inggris tentu ada persiapan. Dimana karena saya bilang tadi ada tes potensi akademik, terus ada writing, menulis. Karena tidak semua orang ya, bahkan saya juga guru bahasa Inggris langsung menulis dengan cepat. Ada orang yang bisa menulis, punya idenya cepat. Jadi tentu saja kita mempersiapkan diri dengan belajar. Beda-beda ya kak. Ya benar. Berarti kalau proses pemberitahuan hasil seleksi itu langsung di email atau diumumkan ya kak? Ya, langsung di email. Jadi ketika saya waktu tahun lalu itu setelah tesnya saya langsung balik ke Sumba. Lalu di bulan Juni itu Juni atau Juli ya saya lupa. Juni atau Juli itu langsung di email kalau kita lolos ya. Dan email yang lolos itu langsung disertai dengan ini supaya teman-teman persiapkan ya, langsung diinformasikan jadwalnya, tempatnya, terus surat izinnya, dan juga langsung minta rekeningnya kita yang paling ditunggu-tunggu. Jadi minta untuk kita memasukkan rekening kita untuk diganti uang transfer begitu ya kak? Bukan cuma uang transfer, uang akomodasi nanti selama kita mengikuti ELTA. Enak sekali ya kak. Kalian kemarin 3 bulan atau 6 bulan? Saya 3 bulan. Jadi saya mau jelaskan bedanya perbedaan 3 sama 6 bulan. Jadi buat teman-teman tadi yang mungkin ragu karena sudah dengar harus bisa bahasa Inggris. Tidak, di ELTA itu sangat profesional, tetapi teman-teman ketika diwawancara itu punya motivasi yang kuat untuk melanjutkan, tetapi masih bahasa Inggrisnya kalau yang 3 bulan itu bahasa Inggrisnya yang sudah memenuhi skor band 4 sampai 4,5. Nah, untuk teman-teman yang ditempatkan 6 bulan itu berarti dia dapat pelatihan bahasa Inggrisnya lebih lama. Berarti jangan ragu karena 6 bulan ini waktu yang panjang untuk bisa mengimprove bahasa Inggris kita lebih baik. Jadi waktu pelatihan tuh kak full bahasa Inggris? Full bahasa Inggris. Jadi pelatihannya itu jadwalnya 5 hari dalam seminggu. Jadi Senin sampai Jumat dari pukul 8 sampai pukul 3 sore kegiatan pelatihan, dan setelah itu ada namanya self study dan juga konsultasi. Jadi kita betul-betul kita betul-betul ditreat dengan baik karena trainer-trainer yang sudah profesional yang melatih kita di sana, dan ada sesi konsultasi. Sesi konsultasi di situ kita bisa menyampaikan kendala kita, apa yang menjadi kekurangan kita, dan di situ kita mendapatkan motivasi dan juga artinya kita dikasih problem solving dari trainer-trainer tersebut. Dan teman-teman jangan berpikir bahwa selama 5 hari kita belajar saja. Tetapi para trainer itu luar biasa sekali karena mereka semua adalah alumni Australia Awards ataupun yang mendapatkan pendidikan di luar negeri. Jadi mereka bukan hanya memberikan kita pelatihan bahasa Inggris, tetapi juga memberikan kita tips-tips untuk bisa lolos beasiswa di luar negeri, culture yang ada di luar negeri. Jadi kita sudah di cover sedemikian rupa. Jadi informasi tentang luar negeri itu sudah sangat biasa. Mereka memberikan informasi yang betul-betul mendorong kita untuk melanjutkan. Berarti memang kebanyakan trainer orang Indonesia yang sudah punya pengalaman di luar dan sudah
tidak semuanya alumni ELTA, tetapi mereka seperti ada dari akademisi, seperti dosen ataupun mereka yang memiliki yayasan atau organisasi. Jadi orang-orang yang betul sudah alumni dari Australia Awards ataupun beasiswa luar negeri lainnya, dan juga sudah di training melalui yayasan ILF di Bali. Oke. Jadi mereka sudah profesional. Ya. Jadi luar biasa ya Kak, sudah dapat uang, budaya pengajarannya ikut di luar negeri yang tidak membosankan mungkin. Betul. Ya Kak. Game-game menarik. Wawasan tentang luar negeri banyak. Dan lebih bisa percaya diri karena kita bertemu dengan teman-teman dari daerah-daerah yang berbeda Kak. Jadi di situ kita bisa berbagi culture dan kita juga didorong untuk bisa bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi ada teman-teman yang bilang, aduh saya ikut, saya diam-diam saja. No, tidak seperti itu. Karena di sana kita didorong untuk di kelas speaking kita berbicara. Jadi 4 skill tadi ini jalan semua. 4 keterampilan ini jalan dengan baik. Baik Kak. Siapa saja sih yang jadi, kita kembali untuk mendaftar ELTA. Siapa saja yang jadi prioritas atau saran pelamar ELTA itu sendiri Kak? Baik, di sini ada 4 target dari pelamar ELTA. Yang pertama penyandang disabilitas, pelamar dengan penyandang disabilitas dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi yang kedua bagi targeted group, jadi daerah sasaran dengan 15 provinsi termasuk NTT ya. Terus yang ketiga perempuan dari komunitas yang rentan atau kelompok rentan. Contohnya seperti perempuan-perempuan yang memiliki potensi tetapi terhalang dengan sosial ekonomi ataupun kepala keluarga, perempuan dengan kepala keluarga ataupun dari kelompok adat, perempuan dari masyarakat adat. Dan yang terakhir disabilitas, penyandang disabilitas, targeted area dan juga perempuan dari kelompok rentan. Itu berarti target yang sasaran utamanya ELTA. Jadi 15 provinsi ini contohnya seperti Papua, Maluku, NTB, NTT, ada dari beberapa provinsi di Sulawesi dan juga di Kalimantan. Oke, luar biasa Kak. Banyak kenalan baru di ELTA. ELTA itu cuma di Kupang nggak? Pelatihannya? Tidak. Jadi pelatihannya itu ada di 4 tempat, ada di Kupang, di Ambon, dan di Bali, Ambon, Kupang, Bali dan juga Mataram, NTB. Jadi 4 bedanya tempat. apa Kak? Kenapa Kak Anita di Kupang, kenapa tidak di Bali dan lain-lain? Oke, jadi kalau yang ini yang setahu saya ya Kak ya. Jadi yang kena di NTB, Maluku sama Kupang itu kita yang berasal dari provinsi itu dan pelatihannya 3 bulan. Tetapi kalau yang dari daerah lain di Denpasar itu ada yang kena 3 bulan dan ada yang 6 bulan. Jadi di Denpasar itu dibagi menjadi 2, ada yang pelatihannya 3 bulan, ada yang kena 6 bulan. Nah 6 bulan ini bisa ada juga dari NTT yang diberangkatkan ke Bali. Oke. Kalau pendanaan dari ELTA itu sendiri pure semua dari luar negeri atau ada dari Indonesia juga Kak? Jadi pendanaan untuk beasiswa atau program ELTA ini 100% dari pemerintah Australia bekerja sama dengan Australia Awards Indonesia. Berarti dari semua dibiayai full. Kak, kalau untuk mendaftar ELTA, apakah nilai IELTS atau TOEFL-nya kita harus di atas 450 atau bagaimana Kak syaratnya? Bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat IELTS maupun TOEFL, kalau yang TOEFL-nya itu masih 4, bisa untuk melamar. 4 sampai 4,5. Tapi kalau sudah di atas 5 berarti tidak perlu lagi melamar, dia langsung ke beasiswa Australia Awards. Kalau yang TOEFL-nya kalau TOEFL-nya yang 400 di bawah 500 atau 400 ke atas itu juga sudah tidak bisa karena mereka sudah siap untuk melamar beasiswa di luar negeri. Kecuali masih di bawah. Wajib Kak, itu wajib ya? Ya, wajib. TOEFL dan IELTS. TOEFL dan IELTS wajib. Ini bagi yang sudah memiliki sertifikatnya. Tetapi kalau yang belum ya seperti saya tahun lalu ya tidak masalah. Justru itu yang menjadi tujuan kita agar bisa belajar lebih intensif dan di akhir program kita mengikuti tes. Nah kalau pelatihan itu sendiri ada tidak yang daring Kak? Kalau Kakak kan langsung ke Kupang. Kak, ada tidak yang daring online atau bagaimana Kak? Pelatihannya mungkin tahun ini itu hanya seleksinya saja yang online, tetapi pelatihannya itu offline.
langsung tatap muka. Jadi pelatihannya itu nanti kalau kita untuk ELTA NTT tahun ini ELTA 15, saya alumni ELTA 14 tahun lalu, akan diselenggarakan di Pusat Bahasa Universitas Nusa Cendana Kupang. Di Undana Kupang? Iya, di Undana Kupang. Berarti sudah 15 angkatan kakak? Angkatan 14. Tahun ini ELTA NTT angkatan ke-15. Ke-15 ya kak. Angkatan tuh beda-beda kak berarti? Beda-beda. Jadi kurang lebih sudah 14 tahun perjalanan ELTA di NTT. Jadi, setiap tahun dibuka. Ada tidak kak kenalannya kakak yang masuk ELTA yang sekarang sudah di luar negeri mungkin? Tentu saja, karena 90% alumni ELTA semuanya belajar di luar negeri. Dari Sumba Barat tahun lalu itu mungkin ada 2 alumni ELTA yang sudah menyelesaikan pendidikan S2 di Amerika, bahkan ada yang sementara melanjutkan pendidikan di Australia. Dan alumni tahun lalu, 2 tahun lalu saya di ELTA 13 itu ada yang sementara di pusat di pelatihan bahasa di Jakarta. Ya. Mungkin boleh tidak Kanita pendengar kalau misalnya mau tanya-tanya ke Kanita tentang ELTA, boleh chat Kanita di nomor apa, mungkin boleh dikasih tahu kak, karena ini sangat penting sekali kak. Oke, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ada website, ada grup Facebook maupun grup di Instagram. Itu yang Beasiswa Timur. Kakak ya, apa teman-teman? Ada teman-teman, ataupun bisa langsung ke Instagram saya Anita Deta. Ya, bisa ditanya-tanya, bisa di-chat, ataupun kalau masuk ke ELTA 14 NTT itu ada, kami punya grup di Instagram, bisa di DM saja di situ. Angkatannya kakak? Ya, angkatan kami. Jadi ketik saja di pencarian ELTA 14 NTT akan ditampilkan, dan hesitate, tanya apa saja akan dijawab oleh admin. Dengan cepat ya kak? Dengan cepat, as soon as possible. Janji ya kak? Iya, jangan ada pendengar yang DM nanti 2 bulan belum dibalas sudah mau tutup pendaftaran. Tentu pasti dibalas karena selalu aktif di Instagram. Berarti kan semua alumni ELTA ini ketika ada yang membuka angkatan 15 ini ramai-ramai untuk sosialisasi ke orang-orang ya kak? Ya, bahkan kemarin di bulan, atau inisiatifnya kakak sendiri? Sebenarnya ini inisiatif saya, tetapi kebetulan karena saya alumni ELTA yang ada di Pulau Sumba, khusus Sumba Barat. Kemarin kami punya 3 alumni juga dari Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat. Dan saya rasa masih minim informasi, terkhususnya di Pulau Sumba. Betul, jadi saya ingin menginformasikan dan mengajak semua teman-teman agar mendaftarkan beasiswa ini. Ya. Mungkin ada lagi tentang beasiswa ELTA yang tidak sempat saya tanyakan untuk kakak informasikan ke para pendengar kak? Oke, mungkin sudah cukup jelas. Jadi kalaupun masih merasa bingung dengan beasiswa ini, seperti yang saya sampaikan, langsung kunjungi website Australia Awards Indonesia, klik saja atau bilang ELTA, EAS atau EAI. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang teman tidak perlu tanya, langsung dijawab, langsung diinformasikan secara rinci. Mulai tanggalnya, program apa saja, persiapan apa saja, sudah sangat profesional disampaikan oleh pihak ELTA. Nah kak, ini yang kakak rasakan ini secara pribadi setelah, sebelum dan sesudah mengikuti beasiswa ini, apa sih kak? Kalau sebelum misalnya kakak, aduh saya kurang pede untuk ngomong bahasa Inggris, setelah itu bagaimana? Ya, awalnya itu kayak insecure ketika bicara bahasa Inggris, ataupun takut, ataupun khawatir. Jadi kayak under pressure. Tetapi setelah, mungkin kita berpikir di awal-awal ini hal yang berat, tetapi setelah kita melewatinya, ternyata kita bisa. Ya, ternyata kita sudah sudah mendapatkan treatment yang membuat kita baik secara psikologi itu mampu dan kuat. Jadi kita tidak ragu lagi untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kita lebih percaya diri. Oh, saya sudah alumni ELTA, berarti saya sudah percaya diri untuk menyiapkan persiapan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dan sudah dianggap oleh orang-orang keren ini alumni ELTA, apalagi di Sumba kan kak? Karena jarang. Berarti lingkungan di ELTA itu sendiri bagus ya kak ketika kita belajar, karena sangat bagus. Tidak ada yang komunitas toksiknya, tidak ada ya. Karena memang semuanya fokus untuk belajar. Dan puji Tuhan ini untuk teman-teman nanti yang mungkin sudah terpilih sebagai awardee dari ELTA, jangan ragu ya, karena di ELTA itu bukan kompetisi.
ya, bukan kita kompetisi untuk siapa yang lebih baik atau tidak, tapi di ELTA di situ kita didorong untuk berkompetisi dengan dirinya kita sendiri. Rasa malas kita akan didorong, lawan kita lebih kita lebih bersemangat, kita harus lebih motivasi diri. Jadi waktu di ELTA angan-angan luar negeri itu seperti mengelilingi kita ya, walaupun kita belum pergi ke luar negeri, tetapi dari angan-angan itulah yang memotivasi kita untuk bisa menyelesaikan skor. Dan ini satu informasi juga Katika ya, bagi yang tes ELTA di akhir program ada tes IELTS. Seperti tujuan dari ELTA adalah menargetkan skor BN itu 5 untuk IELTS. Dan ELTA itu menjamin 99% ya pasti akan pas on target untuk mendaftar beasiswa ES. Padahal baru mau saya tanyakan, ada tidak ketika tes terakhir yang di bawah 5? Ya, ada pasti, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi on target 5,0 tahun lalu, puji Tuhan angkatan 14 kami 100% on target. Wah, luar Jadi biasa. di atas ada yang bahkan tinggi sekali nilai IELTS-nya. Jadi bukan hanya mendaftar beasiswa, sudah bisa untuk meng-apply LOA itu kayak letter of acceptance untuk universitas tujuan. Jadi kalau misalkan dia lolos beasiswa, tidak perlu pusing lagi daftar universitas langsung, karena sertifikat IELTS-nya sudah tinggi dan dia sudah mendaftar ke universitas tujuan. Menarik Kak, karena kita di Sumba ini insecure untuk mau ngomong bahasa Inggris. Saya juga dulu karena ada seperti yang komen nanti kayak bahasa Inggrisnya aku tuh salah kayak justru pengaruh-pengaruh buruk itulah yang membuat kita kayak kurang percaya diri. Dan kita merasa kurang kayak merasa ketika kita berbicara bahasa ini bahasa orang ya, bukan maksudnya bahasa luar negeri, bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita punya kesalahan itu hal yang sama karena itu bukan bahasa kita. Nah, itulah stigma dari masyarakat yang kadang membuat kepercayaan diri kita itu redup dan harus diubah mungkin. Dan harus diubah. Lewat komunitas yang Kakak itu tadi. Jadi yang mau bergabung di komunitas namanya Harmony Club sebagai volunteer boleh bergabung, dan hesitate ya, bisa hubungi saya ataupun ke komunitas Harmony Club di Instagram. Ya, bisa DM yang ada di sekitaran Kota Kabubak. Baik Kak. Karena kadang begini Kak, saya berpikir kita belajar bahasa Inggris di sekolah, tapi kalau pulang tetap berbahasa Indonesia, saya rasa kita harus komunikasi juga setiap hari. Jadi melatih skill kita untuk mengimprove kita punya vocabulary. Iya betul. Pendengar ini sebenarnya masih sangat banyak yang harus dibahas, tapi karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 12, ini closing statement Kak dari Kakak. Saran dari Kakak untuk pendengar bagaimana untuk meraih mimpi dan bagaimana sih kita motivasi dirinya kita agar kita tuh bisa sebenarnya, cuman bagaimana kita melawan rasa malasnya kita sendiri. Silahkan Kakak. Yang paling utama itu adalah percaya diri, ya itu paling penting, dan jangan pernah berpikir bahwa sesuatu itu sulit kita gapai kalau belum mencoba. Dan yang terakhir adalah work hard, play hard. Kalau kita bekerja keras, kita juga akan sambil bersenang-senang, kita juga akan memperoleh hasil yang baik. Jadi mungkin itu saja closing statement dari saya sebagai alumni dari ELTA NTT 14. Luar biasa. Terima kasih Kak Anita. Sukses selalu. Semoga sedikit lagi saya sudah lihat fotonya Kakak di luar negeri. Amin. Amin. Pendengar, jangan lupa kalau misalnya mau ikut ELTA, boleh ke yang tadi Kak Anita bilang, ada beasiswa Timur, ada juga bisa di Kak Anita punya Instagram Kak Anita Deta. Dan bisa juga di Harmony Club ya. Untuk mau gabung volunteer. Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Kak Anita Deta, tentang bagaimana meraih mimpi lewat beasiswa yang selalu ada ternyata. Tinggal bagaimana kita mencari dan kita berusaha untuk bisa sampai ke tahap itu. Terus dengarkan RRI Sumba dari Jalan Malada nomor 1, Waika Bubak.